warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Rosi pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran hari ini muatan bahasa Indonesia, materi kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja dapat kita gunakan? Ada kata tanya apa? Kata tanya apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya di mana, yang berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya selanjutnya mengapa. Kata tanya mengapa bertujuan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Selanjutnya bagaimana. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Materi bahasa Indonesia pagi hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu muatan IPS, yaitu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia, yaitu negara yang bebas dari penjajahan bangsa asing. Makna yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Awal perjuangan rakyat Indonesia bersifat kedaerahan. Namun, sejak lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Puncak perjuangan bangsa Indonesia yaitu terbebas dari bangsa asing. Selanjutnya, yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing. Namun, sejak pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Para pemuda Indonesia ingin membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi
bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak lagi bangsa yang memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu muatan IPA dengan materi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap tumbuhan memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Apakah anak hebat ibu dapat menyebutkan salah satu ciri khusus tumbuhan? Hebat, benar sekali. Ciri khusus tumbuhan yang ada banyak yang memiliki duri pada batangnya. Seperti apa? Tumbuhan apa? Betul, ada bunga mawar, ada pohon jeruk. Ternyata anak-anak ibu memang hebat sekali. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan dari adaptasi adalah untuk bertahan hidup. Sedangkan lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya ada 5 macam. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit. Apakah Anda tahu contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan kering? Ada pohon kurma, betul. Besar lagi? Iya, ada lidah buaya, betul. Selanjutnya cocor bebek dan juga kaktus. Adaptasi tumbuhan kering dapat hidup di tempat yang kering. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki akar yang sangat panjang. Ya. Batang tebal dan berair. Sini. Permukaan batang dilapisi lilin yang berfungsi mengurangi penguapan. Ya, terus daun termodifikasi seperti duri untuk mengurangi penguapan juga. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau disebut halofit. Contohnya ada pohon bakau. Ciri tumbuhan bakau, pertama memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan terjangan dari ombak. Daunnya tebal dan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Pada bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Adaptasi yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Contoh tumbuhannya ada teratai, enceng gondok. Ciri dari tumbuhan teratai memiliki daun yang lebar yang berfungsi untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya juga dilapisi lilin untuk mencegah agar tidak busuk. Untuk ciri tanaman enceng gondok, tangkai tanaman enceng gondok berongga, berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Daun enceng gondok juga lebar. Akar lebar untuk menjaga keseimbangan tubuh enceng gondok.
mangrove. Adaptasi yang keempat adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau hygrofil. Contoh tumbuhan ada begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di lingkungan tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Adaptasi yang kelima adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Contoh tumbuhan ada kantung semar dan venus. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk berkembang biak atau reproduksi. Contohnya ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga. Serangga yang hinggap membantu proses penyerbukan. Yang kedua ada mawar, melati, dan bunga anggrek. Mereka memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik serangga, membantu penyerbukan. Ada juga bunga dandelion, memiliki cara yang unik dalam menyebarkan benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus untuk membantunya agar mudah terbawa angin dan dapat tumbuh di tempat yang sesuai. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak masih tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.